Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang aga kareba. Terima kasih, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya di Iski Channel. Selamat kita pada salama. Sebelum kita lanjut video ini, teman-teman silahkan teman-teman duduk manis dan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Like, share video ini jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa tulis saran dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Baik teman-teman, di video kali ini kita kedatangan tamu, teman kita yang alhamdulillah teman ini tahun ini lulus Kokkasikeng ya, atau ujian negara Kokkasikeng di Jepang ya. Sebagai perawat lansia, jadi sudah apa ya namanya itu? Udah bukan magang lagi ya di sini ya. Punya lisensi ya, udah punya lisensi loh teman-teman, masya Allah. Di Jepang sudah punya lisensi perawat lansia, masya Allah. Baik teman-teman, nanti kita akan ngobrol, mengupas sedikit ya bagaimana cara belajarnya, apa yang memotivasinya hingga datang ke Jepang ya. Kemudian berapa, yang paling penting itu salary-nya loh teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, kita coba tanya-tanya ya. Sudah berapa tahun di Jepang? Mungkin namanya Mas lebih penting kayaknya. Tak kenal nama kata saya, maka pemilik juga. Iya, lupa, silakan. Coba sampai lupa gitu kan. Ya udah, langsung saja. Nama saya Arifin Nur Triwardana, itu nama panjang saya. Iya, asal? Saya sebenarnya asalnya dari Makassar, khususnya Kota Bantaeng. Saya lahir di sana. Masya Allah. Jadi saya bukan orang kota, saya aslinya orang pedalaman juga lah ya. Oh, pedalaman emang Bantaeng. Bukan itu kota itu. Oh, kota ya. Agak kareba Bantaeng. Masya Allah. Ya, sudah berkeluarga? Alhamdulillah saya masih lajang, Mas. Masya Allah. Teman-teman, jika yang ada yang minatnya silakan di nomor di bawah ini ya nanti ya. Udah lulus loh di Jepang lagi. Sudah berapa tahun di Jepang? Sebenarnya kalau udah bilang berapa tahun, saya datang di Jepang tahun 2016. Dari 2016, 17, 18, 19, 20, hampir 4 tahun lebih lah ya. 4 tahun lebih, Masya Allah. Apa sih yang mau motivasinya hingga pengen datang ke Jepang gitu? Bukan ke negara Eropa misalnya, di Belanda misalnya. Saya dengar kan di Belanda juga ada penerimaan perawat gitu. Sebenarnya yang memotivasi ke Jepang itu emang salah satunya teman pernah kesini. Terus beliau juga itu perawat. Jadi pada saat beliau ke Jepang itu banyak foto yang di-share di media sosial media gitu kan. Terus saya tertarik, gimana coba saya juga ingin ke Jepang, apalagi Jepang itu merupakan negara yang secara filosofi banyak, dari segi budaya, dari segi adat istiadat. Kayaknya Jepang itu menarik untuk dikunjungi gitu. Pada saya background saya memang perawat. Cuma setelah saya lulus perawat di Makassar, setahun 2 tahun kayaknya, 2 tahun saya kerja di Jakarta Selatan sebagai medical representative, atau orang bilang ya sales obat lah gitu. Jadi Di salah marketing satu, ya benar. Di salah satu perusahaan terkenal juga di Indonesia itu perusahaannya. Perusahaannya ada di sini nih. Tet. Janganlah, kita nggak promosi. Oh, nggak promosi. Lulusan Akper apa? Akper apa S1 apa? Saya lulusan Akper D3 di Poltekkes Kemenkes Makassar. Oh, halo teman-teman. Mungkin Poltekkes ya. Mungkin ada yang tahu. Poltekkes Makassar. Terkenal di sana itu. Iya.
Soalnya saya juga dari Makassar. Oh, Makassar juga ternyata. Saya dari yang Imamiri. Oh, Imamiri. Masya Allah. Berarti tetanggaan ya? Iya. Waktu mau datang ke Jepang gitu kan, pengen datang ke Jepang, bagaimana apa imajinasi Anda tentang Jepang gitu kan? Apakah ada horornya gitu kan? Ada apa? Seneng gitu kan? Bagaimana dengan imajinasi sebelum datang ke Jepang ya? Yang pertama imajinasi saya sebelum datang ke Jepang, yang pertama sistem kerja Jepang kayaknya itu Kibishi. Kibishi atau disiplin lah ceritanya. Kibishi itu apa ya? Disiplin. Ketat ya. Ketat gitu. Jadi saya berpikir mampu nggak saya menghadapi kinerja orang Jepang kayak begini. Ternyata ya biasa aja sih menurut saya. Bahkan kinerja orang Indonesia lebih cekatan menurut saya. Masya Allah. Betah nggak kerja di Jepang? Kalau dibilang betah nggak betah, saya kan jauh dari keluarga. Pada dasarnya kan kita jauh. Tapi untuk betah nggak betah, saya betah. Karena mungkin dari sisi kekeluargaan kali ya, di tempat kerja itu masih dibilang layak lah kalau menurut saya. Iya. Tantangannya kerja di Jepang apa gitu? Yang pertama di Jepang itu karena memiliki 4 musim ya, kita harus mempersiapkan dari musim semi, musim gugur, terus musim panas apalagi. Iya, Di sini, sekarang kan sudah musim panas ini sekarang teman-teman, musim waduh panas. gerah banget ini. kalau dibandingkan Indonesia itu musim panas di Jepang kayaknya lebih menantang kayaknya. Iya, panas banget teman-teman di sini. Walaupun berapa derajat yang tertinggi ya itu? Biasanya 40 ke atas kayaknya saya pernah ini. Pernah ya 40 Pernah derajat. 40 ke atas. Masya Allah. Kalau musim dingin? Musim dingin bisa sampai minus ini. Minus 5 ya. Kalau di sini ya kita kan tinggal di Yokohama, belum sampai, paling rendah itu minus 2 kalau nggak salah itu, kalau nggak. Dan salju juga di sini tidak terlalu banyak turun ya teman-teman ya. Kerja perawat di rumah sakit apa di mana? Rumah sakit ya? Di Panti Lansia. Panti Lansia. Iya. Panti Lansia berarti orang tua semua dong ya? Iya. Otomatis harus pasien mereka adalah lansia. Lansia kan kalau Indonesia 65 tahun ke atas. Di sini kayaknya nggak ada 65 tahun deh. Di atas 80, 70, bahkan ada 100. Itu jadi mereka itu angka kehidupan mereka itu dibandingkan Indonesia itu lebih tinggi. Jadi angka hidup rata-rata itu di atas 80-an menurut ini data. Oh iya. Kalau lansia semua gimana ya kerja lansia ya? Apa ribet apa gimana gitu? Ya kalau secara ini kan lansia itu akan kembali seperti anak-anak. Jadi itu tantangannya di situ. Gimana kita memperlakukan orang tua yang pada dasarnya itu jiwanya ini kembali ke anak-anak. Itu tantangan terbesarnya bagi saya. Iya. Kalau ngomongnya itu pakai bahasa Jepang ya? Jelas ya pakai bahasa jelas. Jepang ya? Nggak mungkin pakai bahasa kampung saya kan, Mas. Iya. Gimana kalau pakai bahasa daerah? Oh, itu lebih gampang lagi. Pakai bahasa Bantai gitu kan. Tanpa belajar pun saya kayaknya udah bisa deh kan itu. Oh ya, belajar belajar bahasa Jepang nggak sebelum? Kalau secara secara strukturalnya emang di Indonesia itu ada namanya pelatihan khusus 6 bulan di sana di Jakarta. Terus 6 bulan setelah itu kita dikirim ke Jepang selama 6 bulan lagi kita termasuk di karantina dan di Gemleng di sana itu untuk mempelajari bahasa Jepang secara hidup yang standar gitu, belum yang masuk kerjaan gitu untuk bisa hidup gitu. Iya. Kan lulusnya kan tahun ini tuh. Datangnya di sini tahun berapa tadi? 2016 sampai 2020. Iya. Itu maksudnya 2016 sampai 2020 itu namanya apa di sini? Sebenarnya sebelum ini kita tetap masih kohosha. Kohosha itu apa ya? Ya anak magang lah ceritanya ya. Magang ya. Setelah ujian tahun ini atau bulan berapa? Bulan 1 ujian, pengumuman lulus bulan 3. Berubah nama nggak dari magang terus jadi apa gitu kan? Kalau secara hukumnya kita kan nggak bisa mengakui Kaigo Fukushiki sebelumnya kan, jadi tertulis Kaigo Fukushiki Kohosha gitu. Kaigo Fukushiki itu care worker ya? Care worker. Setelah lulus udah Kohosha-nya hilang, udah punya lisensi jadi Kaigo Fukushiki gitu. Gimana kerjanya setelah lulus?
Ya sebenarnya kalau dipikir kerjanya sama aja, kerjanya sama aja. Cuma secara materi, secara apa ya, secara apa namanya, secara pekerjaan mungkin sedikit lebih apa ya, lebih berat gitu menurut saya apanya, dari segi pikiran, dari segi kewajiban kita harus kayak gimana gitu, itu kayaknya nambah gitu di situnya. Oh ya, ini kan ujiannya kan di Jepang juga ya, pasti soal-soalnya pakai bahasa Jepang dong. Iya. Nah, apa sih kiat-kiat bisa lulus gitu kan, belajar cara belajarnya, bagaimana memanage waktunya, kerja sambil belajar hingga bisa dapatkan lisensi perawat lansia di Jepang itu. Oh iya, benar sekali ya. Sebenarnya setiap orang itu memiliki cara belajar yang masing-masing berbeda pastinya. Kebetulan saya kan orangnya itu lebih mengandalkan pendengaran. Jadi saya kalau nggak ada sensei atau guru itu kayaknya susah gitu pelajaran masuk. Yang paling penting itu bagaimana memanage antara waktu belajar sama waktu ini bermain. Karena di Jepang itu nggak bermain juga kayaknya ini ya, jiwa itu nggak hidup gitu. Menghabiskan waktu selama di Jepang itu kalau main apa? Ya main ya, namanya main. Mengunjungin teman kemana gitu, tempat wisata kan di Jepang banyak. Jadi kebetulan di tempat kami khususnya daerah Kanagawa itu dikasih gaku atau pergi sekolah gitu ceritanya. Jadi di situ kita sama teman-teman belajar bareng. Jadi memang kita dari nol nggak tahu apa-apa. Itu sedikit demi sedikit dikasih ini ujian dan sebagainya itu. Alhamdulillah, maksudnya walaupun kita nggak ngerti 100% soal itu dalam bentuk kayak gimana, tapi kita bisa mengerti maunya kemana gitu. Itu kayaknya salah satu ininya, beban terberat gitu kayaknya. Oh, jadi apa ya? Cara belajar Arifin itu dengar ya. Ya, saya pendengar. Semakin banyak mendengar, iya. Semakin mudah masuk gitu ya, mudah paham gitu ya. Tapi kan mendengar nggak asal mendengar. Kalau kita nggak bertanya pasti nggak ada orang ngasih tahu kan. Dengar yang baik ya teman-teman, jangan dengar yang nggak baik gitu kan maksudnya ya. Terus ini berapa gajinya gitu kan? Aduh, berbicara masalah gaji sebenarnya ini sensitif ya. Kalau sensitif dari mana? Jangan orang mau tahu ya teman-teman ya. Karena setiap tempat kerja itu sebenarnya uangnya itu beda-beda penghasilannya. Saya nggak bilang sekian gitu. Saya cuma mau mengangan-angan kalau misalnya sebulan ya. Kalau udah lulus, sebelum lulus saya memang perbedaannya beda. Emang beda banget. Kalau misalnya udah lulus ya harga satu motor apa ya di Indonesia? Kayaknya gitu. Banyak sekali. Bos, kalau motor itu sekitar puluhan kayaknya. Iya, bisa dibilang di bawah kayaknya di bawah motornya. Kayak segitu. Masya Allah. Nah. Ada cumanya Mas ya. Cuma apa yang kita ngelihat dengan uang yang banyak di Jepang itu penuh dengan yang namanya pajak. Dari pajak makanan, pajak ini pajak namanya nenking, pajak penghasilan, pajak asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Itu semua harus dibayar. Jadi semakin tinggi penghasilan Anda, pajak juga semakin tinggi juga. Itu otomatis. Masya Allah. Oke, teman-teman, itu dia ngobrol-ngobrol kita sama teman kita ya yang alhamdulillah lulus tahun ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman yang ingin datang ke Jepang bekerja sebagai perawat lansia atau perawat di rumah sakit, perawat umum ya. Terus bagi teman-teman yang masih sedang belajar dan tahun depan akan ujian juga ya. Tiap tahun ya. Tiap tahun sudah diadakan. Ya, tiap tahun akan ada ujian negara seperti ini supaya bisa mengikuti jejaknya saudara Arifin, bisa lulus ujian negara juga. Semangat belajarnya, jangan putus asa. Oke, teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah ya, tombol merah, dan di sampingnya ada tombol lonceng. Tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Ishki Channel mengupload video baru. Jangan lupa like dan share juga video ini jika video ini teman-teman anggap bermanfaat.
tulis saran dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.